Pada suatu masa di bawah langit Baghdad yang keemasan, angin sore berhembus lembut melewati menara-menara masjid dan pasar yang ramai. Kota itu masih berkilau sebagai permata peradaban dunia, tempat para cendekiawan berdiskusi, para pedagang bersorak menjajakan barang, dan para musafir menimba ilmu. Namun di balik semua kemegahan itu, terselip sebuah penyakit yang diam-diam tumbuh di hati rakyat, penyakit judi. Bermula dari kesenangan kecil, lomba ayam yang katanya sekadar hiburan rakyat, namun berubah menjadi wabah. Awalnya, hanya ayam-ayam jantan di pojok pasar yang diadu. Tapi lama-kelamaan, para saudagar kaya ikut bertaruh emas. Tak berhenti di situ, pejabat, pengawal istana, bahkan sebagian imam masjid yang tergoda ikut menonton. Setiap pekan, suara azan hampir tertelan oleh sorakan para penjudi yang berteriak, "Cepat, cepat, si paruh baja akan menang." "Tidak, aku bertaruh 1 keping dinar untuk si sayap petir." Maka berubahlah pasar Baghdad menjadi arena kebisingan dosa. Ayam berkokok bersahut-sahutan, bukan lagi pertanda fajar, melainkan tanda dimulainya pertaruhan nasib. Sultan Harun al-Rashid yang arif pun mendengar kabar itu. Ia murka, tapi juga resah. Ia tahu, jika aku melarang dengan pedang, mereka akan berpura-pura patuh, lalu berjudi diam-diam di belakangku. Namun jika aku diam, moral rakyatku akan rusak seperti kain sutra yang digigit tikus. Dalam kegundahan itu, ia teringat satu nama, satu-satunya orang yang bisa menaklukkan dosa tanpa menumpahkan darah, menertawakan kejahatan tanpa membuatnya terasa pahit, dan menegur dengan kebijaksanaan yang membekas dalam tawa. Nama itu adalah Abu Nawas, seorang penyair miskin yang bajunya tak pernah disetrika, tapi ucapannya mampu membuat menteri berpikir 3 kali sebelum bicara. Seorang rakyat biasa yang bisa membuat raja tertawa di tengah murka dan menangis di tengah tawa. Jika ada masalah yang tak bisa diselesaikan pedang atau kitab, maka hanya akal Abu Nawas yang bisa menaklukkannya. Suatu pagi, Sultan memanggil pengawal istana. "Cari Abu Nawas," titahnya, "dan katakan padanya, suara ayam telah mengalahkan suara azan. Bila ia benar bijak seperti katanya, suruh dia mengembalikan suara Tuhan ke atas suara judi." Dan begitulah, panggilan besar pun dikirim. Abu Nawas yang sedang tidur di depan rumahnya, karena tikar di dalam sedang dijemur, terbangun oleh suara utusan istana. Ia mengucek mata, lalu bertanya dengan malas, "Apa lagi kali ini? Apakah raja ingin aku membuat hujan turun dari kendi?" Sang utusan menjawab, "Lebih parah dari itu, wahai Abu Nawas. Raja ingin kau menghentikan judi sabung ayam di seluruh Baghdad." Abu Nawas menguap lebar, lalu tersenyum licik. "Ah, sabung ayam, ya? Ayam memang binatang yang pandai, tapi manusia yang berjudi atasnya jauh lebih tolol daripada ayam itu sendiri." Ia pun berdiri, menepuk debu dari jubahnya, dan berkata pelan, "Baiklah, jika ayam bisa membuat rakyatku lupa Tuhan, maka biarkan aku membuat ayam-ayam itu menjadi guru bagi mereka." Pagi di Baghdad tampak seperti biasanya. Matahari memantul di kubah-kubah emas, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan aroma roti panggang bercampur dengan bau rempah dari kios para pedagang. Namun pagi itu, ada satu suara yang membuat semua perhatian tertuju, suara ayam jantan berkokok keras sekali dari arah pasar. Bukan 1, bukan 2, tapi puluhan ayam. Suara mereka bersahutan seperti perang terompet. "Kukuruyuk, kuku-kuku. Ayo, ayo, tangkap dia. Pukul paruhnya. Taruhan 2 keping dinar." Ya, suara ayam-ayam itu bukan ayam biasa. Mereka adalah ayam-ayam petarung,
dilatih untuk bertarung di arena sabung ayam yang kini menjadi hiburan paling ramai di Baghdad. Di sana, rakyat dari segala lapisan berkumpul, mulai dari pedagang minyak, penjaga istana, hingga saudagar kaya. Para penjudi berkerumun, sebagian berteriak, sebagian menahan napas, dan sebagian lagi menangis karena kehilangan uang. Di antara mereka, ada pula anak-anak muda yang membawa ayam di dalam kantong kain, memamerkannya seperti pedang berkilat. "Lihat ayamku, si paruh baja," kata seorang pemuda dengan bangga. "Dia sudah menang 7 kali, dan hari ini akan menang lagi." "Kita lihat saja nanti," sahut lawannya. "Ayamku, si api gurun, tak pernah kalah sejak minggu lalu." Mereka tertawa keras. Sorak-sorai itu menggema sampai keluar pasar, sampai menutupi suara azan zuhur dari menara masjid di ujung jalan. Seorang lelaki tua yang hendak berwudhu menggeleng pelan sambil berbisik, "Astagfirullah, di mana hati manusia sekarang? Mereka lebih sibuk memandikan ayam daripada mensucikan diri." Sementara itu, di dalam istana yang megah, Sultan Harun al-Rashid tengah menikmati secangkir kopi pahit bersama wazirnya, Ja'far. Sultan tampak tenang, namun pandangannya suram. "Ja'far," katanya pelan, "kau tahu apa yang paling membuatku kecewa sebagai raja?" "Apakah itu, Baginda?" tanya Ja'far sopan. "Ketika rakyatku lebih mencintai ayam daripada ilmu. Ketika mereka lebih percaya pada taruhan daripada doa." Ja'far menunduk. "Benar, Baginda. Pasar kini lebih ramai pada hari sabung ayam daripada hari Jumat. Bahkan, sebagian pengawal istana pun kutemukan di sana." Sultan tertegun. "Apa katamu? Pengawal istanaku berjudi?" "Ya, Baginda," jawab Ja'far hati-hati. Namun mereka menutupi wajah dengan sorban. Mereka bertaruh dengan pedagang dan penjaga pintu kota. Sultan mengepalkan tangan. "Ini harus dihentikan. Tapi, bagaimana? Jika aku melarang langsung, mereka akan melakukannya diam-diam di kebun atau di bawah jembatan. Kalau aku kirim pasukan, mereka akan berpura-pura jual ayam. Dan jika aku hukum, rakyat akan menuduhku kejam." Lalu Sultan terdiam sejenak. Matanya memandang jauh ke jendela, di mana seekor burung merpati hinggap di dahan. Ia tersenyum tipis. "Ada satu orang," katanya, "yang bisa membuat mereka berhenti berjudi tanpa menghunus pedang." Ja'far mengangkat alis. "Apakah yang Baginda maksud adalah dia?" Sultan menatapnya, lalu mengangguk pelan sambil tersenyum kecut. "Iya, si rambut acak-acakan yang selalu membuatku sakit kepala tapi sekaligus menyelamatkan muka kerajaan, Abu Nawas." Tak lama kemudian, seorang utusan berlari menuju rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, berdinding bata, beratap daun kurma, dan di depannya terdapat satu bangku reot. Di sana, seorang lelaki berjanggut tipis tengah tidur nyenyak dengan kaki naik ke meja kayu. Itulah Abu Nawas. Seekor kucing duduk di dadanya, dan seekor ayam betina bertengger di atas genting. Suara dengkur Abu Nawas bersahutan dengan kokok ayam di pasar. Utusan istana mengetuk pintu sambil berteriak, "Abu Nawas, bangunlah, raja memanggilmu." Abu Nawas membuka sebelah mata. "Apakah raja ingin mengaduk kopi tanpa sendok lagi?" gumamnya malas. "Tidak," jawab utusan. "Raja ingin kau menghentikan sabung ayam di Baghdad." Abu Nawas menguap lebar. "Ah, jadi ayam-ayam itu lebih terkenal daripada aku sekarang." "Ya." "Cepatlah," desak utusan. Sultan sudah menunggu di istana. Abu Nawas bangkit, mengenakan jubah usang yang penuh tambalan, lalu menepuk-nepuk dadanya seolah-olah sedang menyiapkan pidato besar. "Baiklah,
Jika raja ingin perang melawan ayam, maka biarlah aku jadi jenderalnya." Beberapa jam kemudian, Abu Nawas sudah berdiri di depan singgasana. Sultan menatapnya dengan wajah setengah serius, setengah menahan tawa, sebab Abu Nawas datang dengan membawa seekor ayam betina di tangannya. "Abu Nawas," ujar Sultan tegas, "kau tahu mengapa aku memanggilmu?" "Tentu tahu, Baginda," jawab Abu Nawas santai. "Ayam-ayam di Baghdad kini lebih terkenal daripada fatwa ulama." "Benar sekali," kata Sultan. "Dan aku ingin kau menutup semua arena sabung ayam, tapi dengan cara bijak, tanpa kekerasan." Abu Nawas mengelus janggutnya. Menutup judi tanpa kekerasan. Sebuah teka-teki yang menarik." "Bisa kau lakukan?" tanya Sultan. "Bisa," jawab Abu Nawas. "Tapi aku butuh 3 hal." Sultan mengangkat alis. "3 hal? Sebutkan." Abu Nawas berkata dengan nada serius tapi licik. "Pertama, aku butuh izin untuk membuka satu arena sabung ayam baru yang hanya boleh aku kelola sendiri. Kedua, tidak seorang pun boleh ikut campur, bahkan pengawal istana. Ketiga, Baginda harus datang sendiri pada hari pembukaannya." Sultan dan Ja'far saling berpandangan. "Kau ingin membuka arena baru?" tanya Sultan heran. "Bukannya menutup?" Abu Nawas tersenyum. "Kadang untuk memadamkan api, kita butuh api yang lebih besar, Baginda." Sultan terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, Abu Nawas. Aku beri waktu 1 minggu. Jika dalam 7 hari rakyatku berhenti berjudi, kau akan kuhadiahi 100 keping emas. Tapi jika gagal, kau akan kubersihkan bulunya seperti ayam kalah sabung." Abu Nawas menunduk hormat. "Siap, Baginda. Maka biarlah ayam-ayam ini belajar dari manusia, dan manusia belajar dari ayam." Dalam beberapa hari berikutnya, kabar tersebar ke seluruh Baghdad. Abu Nawas membuka arena sabung ayam terbesar di kerajaan. Orang-orang heran. "Abu Nawas, bukankah dia orang saleh? Mungkin dia sudah ikut-ikutan berjudi. Atau mungkin dia ingin mempermalukan raja?" Setiap penjudi penasaran. Mereka datang membawa ayam terbaik mereka. Di tengah pasar, Abu Nawas menyiapkan arena bundar dari pasir dan tali. Di pintu masuknya, tergantung papan kayu bertuliskan, "Arena sabung ayam ilmu, dilarang masuk bagi orang bodoh." Semua orang yang melihat tertawa keras. "Hahaha, Abu Nawas gila. Apa maksudnya sabung ayam ilmu?" Namun di balik tawa mereka, tak ada yang tahu bahwa Abu Nawas sedang menyiapkan perang paling aneh dalam sejarah Baghdad. Perang melawan kebodohan dengan senjata tawa dan kecerdikan. 3 hari berlalu sejak Abu Nawas diizinkan membuka arena sabung ayamnya sendiri. Namun tidak seperti arena biasa, tempat itu tampak aneh. Sangat aneh. Di tengah pasar Baghdad, orang-orang melihat tenda besar berwarna kuning gading dengan tulisan mencolok di pintu masuk. "Sabung ayam ilmu, tempat ayam mengajar manusia. Masuk gratis, tapi keluar membayar dengan akal." Orang-orang yang lewat berhenti, mengerutkan kening, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas benar-benar gila. Ayam mengajar manusia? Apa yang akan diajarkan ayam? Cara bertelur? Atau cara berkokok sebelum subuh?" Tapi justru karena keanehan itulah, kerumunan makin ramai. Para penjudi sabung ayam yang biasanya bersembunyi di ganggang kini datang berduyun-duyun, membawa ayam-ayam terbaik mereka dalam keranjang. Dan di tengah semua itu, berdirilah Abu Nawas, dengan wajah serius seperti hakim agung, mengenakan jubah lusuhnya, membawa tongkat kecil dari bambu. Di sampingnya ada 2 kandang,
Satu berisi ayam jantan hitam legam dengan bulu mengilap, satu lagi ayam merah dengan jengger tinggi. Abu Nawas menepuk tangannya. "Hai rakyat Baghdad," serunya lantang. "Hari ini bukan ayam yang bertarung. Hari ini ayam akan menjadi guru kalian." Kerumunan tertawa riuh. "Guru? Hahaha. Apakah kau mabuk, Abu Nawas? Ayam mana bisa mengajar?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Justru karena kalian berpikir begitu, maka kalian lebih bodoh daripada ayam-ayam ini." Tawa berhenti. Semua menatap Abu Nawas. Penasaran, Abu Nawas berdiri di tengah arena. "Baiklah," katanya. "Aku tahu kalian datang untuk menyaksikan sabung ayam. Maka aku akan beri kalian tontonan yang belum pernah kalian lihat." Ia lalu menunjuk ayam hitam. "Ini si hitam, ku beri nama Al-Ilmu." Dan menunjuk ayam merah. "Sedangkan ini si merah, ku beri nama Al-Jahlu, artinya kebodohan." Kerumunan terdiam, lalu beberapa orang tertawa lagi. "Hahaha, ayam dinamai ilmu dan bodoh?" Abu Nawas memang sinting. "Baiklah, mari lihat siapa yang menang." Abu Nawas mengangkat tangan. "Tapi tunggu, sebelum bertarung, mari kita lihat siapa yang lebih dihormati oleh manusia." Ia memanggil seorang penjudi berbadan besar ke depan. "Kau, wahai lelaki yang membawa ayam di keranjang, pilih satu, kau dukung ayam ilmu atau ayam bodoh." Si penjudi tergelat. "Tentu aku pilih yang bodoh. Ayam yang bodoh biasanya nekat dan menang cepat." Abu Nawas tersenyum, mencatat di papan tulis kecil dari kayu, "1 untuk kebodohan." Lalu ia menunjuk penonton lain. "Kau, pedagang minyak, pilih mana?" "Yang bodoh juga, Abu Nawas. Ayam cerdik malah suka takut-takut." "Baik," kata Abu Nawas, mencatat lagi. Sampai akhirnya, hampir semua penonton meneriakkan hal yang sama. Yang bodoh pasti menang." Abu Nawas berhenti menulis, lalu mengangkat kepalanya. "Baiklah, jadi semua memilih kebodohan, bukan ilmu." "Betul," jawab mereka serempak sambil tertawa. Abu Nawas lalu berkata pelan tapi tajam, "Maka tak heran jika pasar kita gaduh, masjid kita sepi, dan dompet kalian kosong. Karena sejak awal, kalian semua selalu memilih kebodohan." Hening. Tiba-tiba suasana menjadi tegang. Seseorang dari kerumunan mencoba menertawakan Abu Nawas untuk mencairkan suasana, tapi suaranya serak. Ada rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan melanjutkan. Abu Nawas membuka kandang ayamnya. 2 ayam itu keluar, berhadapan di tengah arena. Semua menahan napas, menunggu pertempuran berdarah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ayam hitam, ilmu, menunduk, berjalan mengelilingi lawannya dengan tenang. Ayam merah, bodoh, justru berkokok keras, mengepak-ngepak sayap, lalu menyerang membabi buta. Namun ayam hitam menunduk sedikit, menghindar, lalu berbalik cepat dan mematuk 1 kali ke leher ayam merah. Dalam hitungan detik, ayam merah jatuh terkulai. Penonton bersorak, "Luar biasa! Ayam hitam menang." "Tapi bagaimana bisa cepat sekali?" Abu Nawas tersenyum. "Itulah perbedaan antara ilmu dan kebodohan. Yang bodoh banyak teriak, banyak gerak, tapi tak tahu arah. Yang berilmu tenang, menghitung langkah, dan sekali bertindak, tepat sasaran." Kerumunan terdiam. Sebagian mulai berbisik malu-malu. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melangkah ke depan dan berkata lantang, "Dan hari ini, kalian semua menjadi saksi. Sabung ayam ini bukan untuk taruhan, melainkan untuk pelajaran. Siapa yang mempertaruhkan harta demi kebodohan,
Sama seperti si merah, berisik, sombong, dan jatuh karena kesalahan sendiri. Tiba-tiba seseorang di antara kerumunan berteriak, "Tapi Abu Nawas, bagaimana dengan ayam kami? Kami datang untuk bertanding, bukan mendengarkan ceramah." Abu Nawas tersenyum sinis. "Baiklah, kalau begitu, mari bertanding. Tapi bukan ayam kalian yang bertarung, kalianlah yang harus sabung akal denganku."